Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 24 September 2023. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan berilah saudara senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bermurah hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Bacaan kedua Filipi 1 ayat 20C sampai dengan 24. Dilanjutkan dengan ayat 27A dan Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Saudaraku yang terkasih, ada kisah saudara. Seorang ibu yang berpakaian necis sedang asik duduk makan di suatu restoran Padang. Tiba-tiba saudara matanya terpana memandang seorang ibu berpakaian compang-camping, lusuh, lemah, sedang menggendong bayi dalam pelukannya. Ibu yang menggendong bayi ini dengan lemah berharap saudara pemilik restoran dapat memberikan kepadanya sisa-sisa makanan dari para tamu. Tak sedikit yang memandang sinis dan ada juga yang merasa jijik melihat si ibu ini saudara. Namun si ibu yang berpakaian necis ini lalu bangkit dari tempat kursinya dan menghampirinya saudara. Mengajak si ibu itu duduk bersama untuk makan. Semua mata memandang ibu necis ini dengan tanda tanya besar saudara. Selesai makan saudara, si ibu pun memberikan uang kepada si ibu pengemis ini dengan jumlah yang cukup besar. Juga dibungkuskannya makanan yang ada di restoran itu kepada ibu pengemis ini. Ibu necis bermurah hati kepada si ibu pengemis ini. Injil hari ini saudara mengisahkan tentang kemurahan hati, di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur untuk menjelaskan prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Yesus menunjukkan keutamaan atau mutu hidup yang harus dimiliki oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudara, identik dengan kemurahan hati. Ia adalah Allah yang murah hati. Dan oleh karena itu, ia dapat menerima siapa saja di dalam kerajaannya sesuai dengan kemurahan hatinya. Murah hati pada gilirannya saudara harus menjadi mutu hidup dari setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Serta sudah menerima jaminan keselamatan kekal saudara. Dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan penuh adil, yang selalu dan selalu memanggil kita dari waktu ke waktu. Siapa yang mengikuti panggilannya dan dengan setia dan taat melakukan apa yang diperintahkannya, maka akan mendapatkan upahnya menurut kemurahan hatinya. Bukanlah perkara mudah saudaraku, kita sebagai manusia yang penuh kedagingan ini untuk dapat bermurah hati. Karena hal ini terkait dengan sifat dasar setiap orang, setiap dari kita, yakni ego atau keakuan kita. Benarlah apa yang dikatakan orang-orang bijak. Musuh utama dari orang adalah dirinya sendiri. Dari setiap kita yang dipanggil sering bersungut-sungut dan protes. Karena apa yang telah kita lakukan, pelayanan di gereja, ambil bagian dalam kegiatan gereja, selalu bersekutu dalam ekaristi. Tapi kok hidupku masih begini-begini saja? Kenapa sakit penyakit silih berganti datang? Kenapa silih berganti masalah ini itu selalu datang, menghantam dalam kehidupanku? Kita selalu bersungut-sungut. Dan tidak sedikit saudara mereka di luar sana mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan tak peduli. Hidupnya jauh dengan Tuhan, selalu diberkati. Tapi saya yang sudah ikut Tuhan,
sudah pelayanan, aktif di gereja. Tuhan tidak adil. Tidak adil. Pernahkah kita mengalami demikian, saudara? Namun saudaraku, kita tetap selalu dituntut untuk berusaha bermurah hati, saudara. Dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Saudaraku, sikap murah hati ini harus tertanam dalam hati setiap kita, saudara. Dimunculkan dalam seluruh perilaku setiap hidup keseharian kita. Bukan agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, saudara, justru karena sudah dijamin masuk ke dalam kerajaannya, dan kita sudah menjadi bagian anggota kerajaan sorga, maka kita harus bermurah hati karena Allah bermurah hati. Allah dengan tidak memandang apa dan siapa kita menyatakan kemurahannya melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, saudara. Dia memberi kita keselamatan dan berbagai karunia rohani dari setiap pribadi kita. Pengajaran Tuhan Yesus di bukit telah menguatkan kita semua. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Saudaraku, perenungan minggu hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan sesuai kehendak Allah, yaitu untuk bermurah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bermurah hati dengan tidak bersungut-sungut walau mengalami ketidakadilan, saudara. Mau bermurah hati kepada saudara yang dalam kesusahan atau penderitaan. Bermurah hati untuk memberi pelepasan, mengampuni dengan tanpa batas. Bermurah hati untuk mau menerima dan merangkul setiap orang tanpa membeda-bedakan status, kedudukan, jabatan, agama, ras, maupun suku, saudaraku yang terkasih. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mewujudkan sikap murah hati di dalam kehidupan kita saat ini dan selama-lamanya. Satu di antaranya adalah kesediaan untuk menerima setiap orang apa adanya. Memperlakukan mereka sebagai sesama manusia. Dan memberi apa yang diperlukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.